Inter Milan secara resmi telah memperbarui kontrak Federico Di Marco. Bek sayap internasional Italia tersebut telah menandatangani kontrak baru dengan Nerazzurri, berkomitmen untuk masa depannya di klub hingga akhir Juni tahun 2027. Hal ini berdasarkan pengumuman resmi dari Inter melalui laman resmi mereka, Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. FC Internazionale Milano dengan bangga mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai untuk memperpanjang kontrak Federico Di Marco dengan klub. Kontrak baru pemain berusia 26 tahun itu akan berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, demikian pernyataan resmi Inter. Dalam pengumuman tersebut tidak disebutkan rincian gaji dalam kesepakatan barunya, namun menurut laporan sebelumnya bahwa Di Marco akan mendapat kenaikan gaji menjadi 4 juta euro net per musim. Dia terus menjadi andalan pelatih Simone Inzaghi di pos bek sayap kiri meski Inter mendatangkan Carlos Augusto. Sejauh musim 2023/24 ini Di Marco telah menorehkan 3 gol dan menyumbang 5 assist di semua ajang. Federico Di Marco mengaku sangat senang usai menandatangani pembaruan kontrak bersama Inter Milan. Bek sayap internasional Italia itu telah berkomitmen terkait masa depannya di Inter, dengan menekan kontrak baru hingga Juni tahun 2027. Dalam sesi wawancara dengan Inter TV usai menandatangani kontrak baru hingga tahun 2027, Di Marco pertama-tama mengatakan bahwa pembaruan ini sangat penting baginya. Saya senang telah memperbarui kontrak dengan tim di hati saya. Saya sangat senang karena klub juga sangat ingin saya menandatangani perpanjangan, ujar Di Marco. Musim ini, Anda telah mengoleksi banyak gol dan assist, Anda selalu mengutamakan tim, tetapi apakah Anda memiliki target pribadi? Saya senang dengan apa yang saya lakukan, namun target tim lebih penting. Senang melihat apa yang dilakukan tim, dan kami ingin mempertahankannya. Marcus Thuram mengatakan bahwa ketika dia tiba di Inter, Anda adalah orang pertama yang menulis surat kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa Anda telah menunggunya bergabung selama 2 tahun. Apakah menyambut pendatang baru adalah sesuatu yang Anda sukai atau sesuatu yang harus Anda lakukan mengingat Anda adalah salah satu veteran tim? Itu adalah sesuatu yang selalu saya coba lakukan di tim tempat saya bermain. Saya senang bisa menyambut Marcus, dan memang benar saya orang pertama yang menulis surat kepadanya. Saya sudah menunggunya bergabung selama 2 tahun karena saya mengenalnya dari International Youth Football. Anda memiliki ikatan yang kuat dengan para penggemar, yang jelas merasa sangat dekat dengan Anda. Apakah ada kenangan tertentu bersama mereka yang Anda bawa dalam hati? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka di hari istimewa ini? Kami telah mengalami banyak kenangan indah bersama dalam beberapa tahun terakhir. Jika saya harus memilih salah satu, itu adalah saat saya bernyanyi bersama mereka setelah kemenangan kami atas Juventus di final Coppa Italia. Yang bisa saya katakan kepada mereka sekarang hanyalah bahwa mereka harus bertahan denganku selama beberapa tahun lagi. Napoli kini dikabarkan telah menyerah untuk bisa mempertahankan gelandang Piotr Zielinski dengan memperpanjang kontraknya. Dengan demikian, pemain berusia 29 tahun itu semakin dekat untuk menjadi pemain baru Inter Milan pada musim panas 2024 mendatang. Hal ini menurut laporan dari Il Mattino via FC Inter 1908.it, bahwa Zielinski selangkah lagi menjadi milik Nerazzurri setelah ia menolak untuk membuka kembali negosiasi perpanjangan kontrak dengan Napoli. Bahkan Presiden Partenopei, De Laurentiis pun tidak merasa mampu untuk mempersiapkan upaya lebih lanjut demi meyakinkan sang pemain untuk bertahan. Tawaran kontrak dari Nerazzurri bernilai hampir 4,5 juta euro net per musim berdurasi 3 musim lebih menggiurkan ketimbang yang diajukan Napoli. Oleh karena itu, kesepakatan ini menjadi kudeta besar-besaran bagi Inter, dengan mendatangkan Zielinski sebagai agen bebas dari Napoli.
Zielinski terus menjadi starter reguler Napoli yang kesulitan sejak awal musim 2023/24 ini, baik di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia maupun penggantinya, Walter Mazzarri. Mantan pemain Udinese dan Empoli ini telah mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi musim ini, berkontribusi dengan 3 gol dan 3 assist. Zielinski bisa memainkan peran gelandang box-to-box atau bermain di posisi yang lebih maju di belakang striker. Florin Manea, selaku agen Radu Dragusin mengungkapkan bahwa kliennya itu hanya bersedia bergabung dengan klub papan atas seperti Inter Milan atau AC Milan jika hengkang dari Genoa. Bek tengah asal Rumania berusia 21 tahun ini muncul sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di kompetisi kasta tertinggi Italia pada musim 2023/24 ini. Performa kuatnya telah menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Dia telah bermain di setiap menit yang tersedia untuk Genoa musim ini, yang menjadikannya pemain berharga di tim. Dragusin ditebus dari Juventus pada musim panas lalu hanya seharga 5,5 juta euro. Nilai jualnya semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir, tampaknya ditakdirkan untuk pindah ke klub papan atas di jendela transfer musim panas mendatang. Dalam sesi wawancara dengan Sport Italia, sang agen, Manea pertama-tama membahas kiprah kliennya saat latihan. Cara kerjanya sangat mengesankan, dan dalam hal ini Juventus penting untuk pertumbuhannya, setelah berlatih bersama pemain juara sekaliber Chiellini dan Ronaldo, ujar Manea, seperti dilansir Football Italia. Manea sudah lama yakin pada potensi Dragusin. Ya, dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menjadi bek terbaik di dunia. Dan saya berkata, baiklah Radu, kalau begitu kita harus bekerja keras untuk mencapai target itu. Dan setiap hari sejak itu dia bekerja dengan tetap menjadi anak yang rendah hati seperti biasanya. Dalam 18 tahun karir saya sebagai agen, saya belum pernah melihat seseorang yang begitu cerdas dan membumi. Agen ditanya tentang minat dari Roma dan Atalanta, dan apakah hal itu terbukti menarik bagi Dragusin. Menurut saya, jika dia meninggalkan Genoa, dia akan pindah ke tim yang sangat penting. Saya berbicara tentang salah satu dari 5 tim teratas di Premier League, atau tim teratas di Italia seperti Inter dan Milan. Juventus mengalahkan AS Roma di pekan ke-18 Liga Italia musim ini. Tambahan 3 poin membuat jarak tim asuhan Massimiliano Allegri dengan Inter Milan di puncak klasemen kian dekat. Bermain di Allianz Stadium, Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023, dini hari WIB, satu-satunya gol Juventus tercipta di menit ke-47 berkat Adrian Rabiot yang melakukan kerja sama gemilang dengan Dusan Vlahovic. Dengan kemenangan ini, Juventus sudah meraih 43 poin, hanya berjarak 2 poin dari Inter di posisi teratas. Sedangkan Roma tertahan di urutan 7 dengan 28 poin.